Mandangnya dari kalor, dia mandangnya dari sisi kimiawi, sehingga sama prosesnya, dia sintering, karakterisasi, sama. Kenapa? Dia perlu lobang-lobang, perlu permukaan pertemuan yang banyak. Kita kan juga gitu, kita perlu heat transfer area yang banyak, jadi kita bolong-bolongin sebetulnya, sehingga perpindahan kalor antara si A sama si B itu di dalam sini, jadi luasnya segede satu lapangan bola. Padahal barangnya volumenya cuma segini. Nah itulah parameter M kuadrat per M pangkat 3-nya jadi gede. Satuannya jadi M-1. Lucu. Nah inilah. Sekarang berarti teknologi tuh nyarinya gituan. Makanya kemudian Amerika jual mahal, entah 1 liter. Itu you tahu fuel cell kan? PMC-nya itu material itunya di tengah. Itu Amerika jual mahal. Kenapa? Karena dia bikinnya gitu susah. Bahannya ini membran, ini bisa masuk ke sana, ini nggak bisa gitu. Nah itulah yang dijual sama dia. Ngeselin. Gila. Barang sekecil gitu, tipis lagi, dijual bisa ribuan dolar atau jutaan dolar dan sebagainya. Nah, refinery itu yang perlu katalisnya dari Amerika tuh. Dijual kan serbuk itu, barangkali cuma 1 tangki aja. 1 tangki aja tapi jutaan dolar. Udah gitu dia bumpet. After 1 year, 2 year dia bumpet kan, karena memang molekul-molekul ini nempel dia. Dia ganti, jual lagi. Nah, ke arah sana lah si engineer ini bekerja, meneliti dan seterusnya. Jadi ke arah sana lah 2 fase ini bergerak. Ya, di sisi nah kalau saya melihatnya sebagai thermal engineer adalah how many calorie you can transfer from one side to another side, to one media to another media, dengan surface yang sekecil mungkin, kalor yang sebesar mungkin. Nah akibat dari perpindahan kalor ini muncul delta T dan macam-macam kan. Kalor itu bisa pindah karena ada delta T. Kalau kita butuh delta T-nya balik, kita engineer kemudian delta T-nya, gimana bisa berpindah dalam waktu cepat dan besar. Besar dalam arti kata delta T. Kan gitu. Nah kalau tujuannya udah jelas, antara pertama deki dulu, kedua baru delta T, maka semua penelitian ini kalau dari thermal engineering mengarah ke sana. Nah tujuan ini kan jelas. Nah kalau begini caranya, bagaimana termoakustik misalnya muncul kemarin, termoakustik itu kita rencanakan roadmap-nya. Bisa kita sembarangan meneliti sana sini nggak nyampe kemana-mana karena juga nggak tahu tujuannya sih gitu. Nah mungkin pertama kali kan kita nggak tahu kita berada di mana, kita coba aja sebuah research, tapi dengan begitu kita belajar. Kita jadi sekarang saya ini kalau ngelihat udah beberapa kali termoakustik, saya kira-kira sekarang kita udah bisa bikin roadmap-nya dia. Dan kalau kita bikin roadmap-nya sekarang itu, tahun depan kita akan menyusul Malaysia. Kenapa? Karena dia orang yang belum mengerti roadmap. Tujuan daripada penelitian itu dia belum mengerti. Meneliti dia kayak hebat gitu. Paper boleh banyak, tapi nggak ada hasilnya, nggak ada tujuan. Nah inilah yang dimiliki oleh laboratorium tua di luar negeri itu. Mereka tuh punya tujuan. Mana dia mengarah. Jadi kalau misalnya kita research just for the sake of research, itu sebetulnya buat saya udah nggak berguna lagi. Tapi di sini masih berguna untuk peningkatan sumber daya manusia kan, keahliannya si orang, dia latihan dulu, dia tahu, dia ini dan sebagainya. Sampai suatu level tertentu, orang kan nggak mungkin baru belajar gitu terus bikin roadmap, wah mau kemana gitu, atau salah roadmapnya. Gitu. Tapi setelah more experience than others, and having more experience also in research and in science, karena kita mesti belajar teori juga. Apalagi sekarang ada CFD, ada komputer bantu-bantu tuh.
itu mempercepat arahnya. Nah, tapi kemudian kalau arahnya ini adalah tadi ya, kalau kita thermal ada detik dan delta, kemudian harus ada produknya apa? Anda udah dapat DT, produknya apa? Harus mengarah kepada produk yang dipakai oleh manusia itu. Nah, buat saya yang pertama adalah coba cari produk yang mahal, supaya dia jadi nilai tambahnya tinggi. Kan belajarnya sama aja nih susahnya gitu. Value-nya mau kita jual dalam bentuk produk, nanti orang nggak tahu lagi gimana caranya bikin A atau B ya, kalau udah jadi produk ya. Tapi dia nilainya tinggi. Kalau dia murah, kita capek-capek aja dong gitu. Nah, kalau sekarang periset udah banyak kayak gini nih. Ini udah banyak nih artinya. Nah, kita mesti katakanlah pertama memang ada roadmap itu. Kita coba susun. Dia berubah-ubah juga tergantung dari kemampuan kita berpikir. Jadi mungkin kita sekarang nih gini dulu, tahun depan mungkin akan berubah, tapi masih mendingan kita rubah-rubahnya nggak terlalu banyak. Kemudian nanti suatu saat menjadi sebuah bentuk produk gitu, atau misalkan masalah nuklir, ya. Nah, berarti tujuan sampai taraf tertentu ada terminal itu udah tercapai, tapi dia nggak pernah berhenti kan? Kalian di mana-mana riset itu nggak pernah berhenti. Setelah itu dia bikin roadmap baru sesuai dengan tujuan mereka itu. Nah, adanya saya di sini, tentu saya kalau misalnya ngelihat riset Anda segala macam, detailnya Anda lebih tahu dari saya. Cuman saya di sini nih untuk mengarahkan. Ini arahnya ke sana, arahnya ke sana, supaya bermanfaat dia jadinya. Karena mungkin ada yang di tengah-tengah atau Anda playernya lah. Saya kalau boleh bilang non-playing captain nih. Non-playing captain ya. Nandi itu playing captain. Dia kapten yang ikut bermain, saya non-playing captain pikir lapangan, dia kayak ikut gitu. Tapi jadi tahu golnya sebelah sana, lo ngapain gocek-gocek lo ke sana, orang golnya sebelah sana gitu. Iya. Yuk lari-lari ke arah sana, ngapain golnya dari sana kok gitu. Padahal lari-lari udah capek Pak. Iya, akhirnya bisa kelelahan, kita nggak dapat apa-apa. Tapi di sini nih, di universitas nih, untungnya adalah memang tujuannya peningkatan nilai tambah manusia. Tujuannya yang utama. Hasil researchnya itu nomor 2. Tapi sebaliknya Anda yang di Batan atau di lembaga penelitian lain, itu hasil researchnya nomor 1. Kita di sini nomor 2. Jadi nggak begitu penting hasil research itu. Anda salah nggak apa-apa deh, lulus juga kok kita gitu. You salah sebetulnya, ini grafik bukan begini. Kemarin aja gitu misalnya, grafik bukan begini. Tapi Anda lulus saja, karena Anda udah meningkat pengetahuannya, kualitas Anda tuh meningkat. Di sini kan tujuannya itu. So guys, let me have some water. Huh? Budini. Any question please? Boleh deh question. Saya di tengah-tengah di